adalah racun buat hidup mereka sendiri. Dengar bro, denger kan? Selama ini gue sering merepetin kalian teman-teman kan. Selama ini gue sering bilang ke kalian kalau ada orang pacarnya cantik, cowoknya biasa aja, jangan nyinyir. Jangan bilang pasti banyak duit. Diem aja, jadikan motivasi, karena sebenarnya itu ngaruh ke rezeki lo. Dengar mbak ini ya. Sekilas memang seperti komentar biasa, tapi sebenarnya itu kalimat yang bisa jadi jebakan buat diri sendiri. Karena ketika lo ngomong gitu, lo tuh lagi ngirim sinyal ke pikiran bawah sadar bahwa sukses itu cuma milik orang yang lahir di keluarga kaya. Tuh, Dan tanpa sadar lo menanam keyakinan kalau gue gak mungkin bisa sejauh itu karena gue gak seberuntung dia. Karena gue gak punya privilege, gue gak mungkin bisa sukses. Ucapan-ucapan kayak gini bukan cuma nyalahin kondisi orang lain, tapi juga nutup pintu buat rezeki lo sendiri. Dan kalau keyakinan ini terus lo ulang, lama-lama otak lo ya nurut gitu kan. Otak lo bakal nyari bukti terus kalau lo memang gak akan bisa tanpa bantuan orang dalam, tanpa warisan, tanpa lahir di keluarga sultan. Sehingga setiap kali ada peluang, yang ada lo ragu, lo malah mikirnya, itu buat orang dalam lah. Dan setiap kali ada ide, lo tunda. Yang kayak gini mah udah banyak. Dan setiap kali ada yang ngajakin kerjasama, suara di kepala lu malah, gue siapa sih? Padahal ya, yang namanya rezeki itu kan bisa datang lewat banyak cara. Termasuk lewat usaha, ketekunan, ilmu, doa. Kalau lu sendiri sudah membatasi kemungkinan dari awal, ya wajar kalau jalannya jadi mentok terus. Ingat ya, kalimat yang lu ucapin itu bukan cuma keluar dari mulut, tapi juga akan membentuk arah berpikir lu. Ngerti lu kan sekarang kenapa selama ini gue koar-koar, gue selalu ngomongin lu, ngerti kan teman-teman? Gak usah julitin orang, kalau nengok orang seneng itu jadikan itu motivasi, jangan iri. Iri itu tidak bagus untuk diri sendiri. Karena kalau kalian gak percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri, gimana rezeki itu mau datang? Rezeki itu datang ke orang yang udah siap menerima itu. Pelajaran banget nih, sumpah ini pelajaran banget. Udah gak sih? Banget nih orang, Thomas Alva Edison, ini dia. Ya, oke guys, sebagaimana yang telah kita ketahui ya di berbagai video, orang ini merupakan orang yang paling keren di sejarah Sonhorik. Bisa kita lihat ya pada saat beliau ini mengatur Sonhorik begitu sangat profesional. Bahkan banyak orang menirunya karena saking ngefans sama beliau. Dan baru-baru ini diketahui bahwasanya beliau ini bernama Thomas Alva Edison. Tapi nama Edison di sini itu belakangnya ada D-nya, sound. Yang dimana Iya sound. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah satu penemu Sonhorik yang saat ini sangat mendunia dan menginspirasi banyak makhluk. Kemampuan Thomas Alva Edison ini dalam mengatur Sonhorik jangan pernah diragukan lagi guys, karena sudah pasti sangat-sangat ahli. Dan bisa saja beliau ini sudah pasti menguasai berbagai rumus fisika terkait bagaimana getaran suara itu bisa meluluh lantahkan materi padat seperti genteng dan tembok sekalipun. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, selain Sonhorik ini merupakan hiburan bagi orang-orang yang sangat keren, ternyata getaran dari suara Sonhorik itu bisa mampu mendeteksi apakah rumah itu tahan gempa atau tidak. Tapi bagi kalian yang belum tahu, sosok yang sangat keren dalam mengatur Sonhorik ini punya akun TikTok bernama Mehmet yang memang sangat aktif ya dalam mengatur Sonhorik seperti ini. Bahkan rumornya Thomas Alva Edison ini rela tidak tidur berhari-hari demi menyeting suara Sonhorik bisa menggetarkan hati dan jiwa. Berkat Thomas Edison, Dr. THT banjir job. Buat kah? Bro, orang asli bro. Aduh bang, kepalamu pun ditelan sama dia. Nah contoh, aku suka animasi ini. Dia menggambarkan sekali. Kok bisa ya, besar kali ya guys. Abang itu cuma sepahanya loh. Duh, kayaknya kayak ini bang, sama badan-badanmu sekalian sih bang. Wah. Nah, ini serius nih. Lampung, Rijalmuk di Lampung. Seru juga ya. Ini coba jelasin sama gue nih, memang sama-sama nggak kenal terus masuk ke situ bareng-bareng cari siapa yang cocok, atau emang ini pacar mereka terus mereka ada. Gak, ini koreksi kalau gue salah guys ya. Di kampung gue tuh dulu ya, zaman-zaman dulu tuh ada acara yang namanya muda-mudi. Jadi kalau misalkan ada pesta malamnya tuh ada acara juga, keyboard segala macem,
Nah itu muda-mudi itu pada dateng, ya makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Apakah ini cuman kayak gitu juga atau kayak mana gitu? Coba perhatiin guys, mungkin kayaknya ada keslep Rijalmuk juga di situ tuh, karena kan di Lampung juga dia. Cara joinnya kayak mana bang? Ya minimal harus mitik lah. Orang tuh kalau panas dengan video orang tuh ada aja guys. Contoh nih ya. Amit-amit gayanya udah kayak yang punya dunia aja. Mana gak sopan ngerokoknya di depan muka, padahal yang cewek udah dandan, cakep, please run aja. Aduh kak, udahlah kak. Kita punya dunia masing-masing loh, punya kehidupan masing-masing. Gak usah serius sekali lah.